Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tetangga Story, tempat di mana kisah hidup menjadi pelajaran berharga. Sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita ucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pernahkah kamu merasa bahwa jalan hidupmu begitu sempit, hingga satu-satunya pintu keluar adalah menyerahkan hidupmu ke tangan orang asing? Inilah kisahku. Namaku Aulia, gadis kampung dari pelosok Banyuwangi, Jawa Timur. Aku bukan siapa-siapa. Anak pertama dari 3 bersaudara, tinggal di rumah kayu tua yang atapnya bocor di tiap musim hujan. Tapi rumah itu hangat, karena di dalamnya ada ayah yang selalu tersenyum meski sakit-sakitan, dan Aisyah, adikku yang pintar dan bercita-cita jadi guru. Setiap hari, aku membantu ibu tetangga membuat kue basah untuk dijual di pasar. Uang hasil jualan itu aku sisihkan, sebagian untuk kebutuhan harian, sebagian lagi untuk beli obat ayah yang menderita gagal ginjal. Tapi makin hari, makin berat. Biaya pengobatan makin tinggi, dan dokter bilang ayah butuh cuci darah rutin. Biaya 1 kali saja lebih mahal dari penghasilanku 1 bulan. Suatu malam, aku duduk di beranda rumah dengan mata sembab. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Sampai akhirnya, aku menerima pesan dari seorang agen penyalur kerja resmi. Ada lowongan kerja art di Dubai. Majikannya orang tua, baik hati, dan butuh perawat pribadi. Dubai, negara yang selama ini hanya kulihat di televisi. Kota mewah dengan gedung pencakar langit dan mobil-mobil mahal. Aku ragu. Tapi ketika kulihat wajah ayah yang pucat di balik pintu, aku sadar ini bukan soal mimpi. Ini soal menyelamatkan hidup seseorang yang paling aku cintai. Keesokan harinya, aku berangkat ke Surabaya untuk proses berkas. Semua berjalan cepat. Dalam 2 minggu, aku sudah pegang paspor dan tiket. Waktu itu aku hanya membawa 1 koper pakaian, 1 Al-Quran kecil warisan ibu, dan selembar foto keluargaku. Aku bisikkan doa pelan-pelan, "Ya Allah, lindungi aku di negeri orang. Jika memang ini jalan terbaik, lapangkanlah." Dan saat pesawat lepas landas dari Bandara Juanda, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tinggalkan semuanya, demi harapan dan hidup yang lebih baik. Tapi aku tidak tahu bahwa tanah yang kutuju bukan hanya menyimpan rezeki, tapi juga ujian terbesarku sebagai seorang perempuan. Aku menginjakan kaki di Bandara Internasional Dubai saat matahari belum sepenuhnya naik. Udara panas menyambut kulitku, namun hatiku justru dingin, penuh kekhawatiran. Di depan pintu kedatangan, seorang pria bersorban putih berdiri sambil memegang papan bertuliskan, Aulia binti Idris. Itulah pertama kalinya aku melihat Farhan, sopir pribadi dan anak angkat majikanku, Tuan Hasan. Farhan tidak banyak bicara. Sepanjang perjalanan ke rumah majikan, ia hanya menjawab seperlunya. Tapi satu hal yang membuatku gugup. Tuan Hasan sudah lama tinggal sendiri. Dia tidak suka suara bising, katanya dengan suara datar. Aku diam. Semakin dekat ke rumah itu, jantungku semakin tak karuan. Rumahnya besar, berwarna krem pucat, dengan pagar tinggi dan pohon kurma yang menjulang di halaman depan. Tapi, aneh, tidak ada suara. Tidak ada orang berlalu lalang. Tidak ada tanda-tanda kehidupan selain suara angin dan denting jam tua dari dalam rumah. Ketika aku masuk, langkahku terhenti. Di ruang tamu, duduk seorang lelaki tua berwibawa. Jubah putihnya bersih, wajahnya teduh namun tampak sendu. Tuan Hasan. Matanya tajam, tapi bukan marah. Lebih seperti kosong. Ia hanya mengangguk pelan saat aku menunduk dan mencium punggung tangannya. "Namamu Aulia, ya?" Aku mengangguk. "Mulai hari ini, rumah ini akan jadi tempatmu bekerja. Dan ingat, aku tidak butuh pembantu. Aku butuh seseorang yang bisa jaga ketenangan rumah ini." Kalimat itu seperti menyentak batinku. Apa maksudnya? Hari-hari awalku berjalan sunyi. Setiap pagi aku menyeduh teh hitam, membersihkan rumah, menyiram bunga, dan menyiapkan makanan. Tapi tidak ada percakapan. Tidak ada tawa. Tidak ada tanya. Hanya diam, dan mata-mata yang mengamati dalam hening. Satu-satunya teman yang sedikit terbuka padaku adalah Umi Salma, art dari rumah sebelah yang kadang datang membawakan roti.
Kamu pekerja baru yang keempat dalam 2 tahun terakhir, bisiknya pelan. Aku tertegun. Yang lain tidak tahan. Rumah itu terlalu sepi. Seperti rumah yang sedang berkabung selamanya. Aku tak mengerti maksudnya, sampai malam itu. Malam keempat di rumah itu, aku mendengar suara langkah kaki dari lorong atas. Padahal, hanya aku dan Tuan Hasan yang tinggal di dalam rumah. Aku keluar dari kamar, melangkah pelan. Lorong gelap. Sunyi. Tapi di ujung lorong, ada cahaya kecil dari balik pintu yang sedikit terbuka. Aku dekati, dan di balik celah pintu itu, kulihat Tuan Hasan duduk di depan meja kecil, menyalakan lilin, dan menatap sebuah foto perempuan. Dia tidak menyadari kehadiranku. Tapi bibirnya gemetar, menggumam dalam bahasa Arab yang tak sepenuhnya kupahami. Namun satu kata terdengar jelas. Zahra. Aku mundur perlahan, dan malam itu, aku mulai menyadari bahwa rumah ini tidak kosong. Ia dihuni oleh kenangan, dan seseorang yang mungkin belum sepenuhnya pergi. Pagi harinya, aku mencoba bersikap seperti biasa. Menyuguhkan teh hangat, membersihkan ruang tamu, dan menyiram bunga yang tak pernah berbunga. Tapi pikiranku tidak bisa lepas dari malam itu, dari nama yang diucapkan Tuan Hasan dengan bibir gemetar, Zahra. Siapa dia? Istri? Anak? Atau seseorang yang tak pernah benar-benar hilang dari hatinya? Aku sempat ingin bertanya, tapi setiap kali mata kami bertemu, pandangan Tuan Hasan selalu kosong. Bukan tidak ramah, tapi seperti orang yang berjalan tanpa arah di dunia yang tak terlihat. Sore itu, saat aku sedang menyapu halaman, Farhan datang membawa amplop coklat besar. Ada surat dari Indonesia. Tulisannya dari Banyuwangi. Jantungku berdetak kencang. Tanganku gemetar membuka amplop itu, dan isinya membuat tubuhku lemas seketika. Surat dari Aisyah. Tulisannya terburu-buru. Terdapat beberapa bercak air di kertas, seolah ditulis sambil menangis. Kak Aulia, maaf menulis dalam keadaan panik. Ayah makin parah. Tadi pagi pingsan saat ke kamar mandi. Kata dokter, kalau tidak segera cuci darah, nyawanya bisa tidak tertolong. Tapi Kak, kita tidak punya biaya lagi. Kakak, tolong. Surat itu seperti mengguncang seluruh jiwaku. Rumah yang sunyi ini tiba-tiba terasa seperti gua yang menelan napasku. Aku terduduk di tangga teras. Menangis. Tak peduli siapa melihat. Malamnya, aku tak sanggup tidur. Aku menatap foto keluarga yang selalu kusembunyikan di bawah bantal. Wajah ayah, wajah Aisyah, mengisi pikiranku seperti pusaran air yang terus menarikku ke dalam. Esok paginya, Tuan Hasan memanggilku ke ruang tamu. Tapi kali ini, nadanya berbeda. Matanya tak kosong. Ia seperti orang yang hendak mengatakan sesuatu yang sudah lama ia simpan. Aulia. Aku menunduk. Aku tahu kamu wanita baik. Kamu tulus. Rumah ini tidak seperti dulu. Sejak kau datang, sepi itu mulai berkurang. Aku diam. Mataku masih sembab. Tapi kata-katanya membuatku waspada. Aku ingin menawarkan sesuatu. Ia berhenti sejenak, seperti mencari kata. Menikahlah denganku. Kontrak. Syaratnya jelas. Setelah 3 bulan, kamu bebas pergi, tapi selama itu, kamu akan mendapatkan 2 miliar rupiah. Langsung. Penuh. Dunia terasa berhenti sejenak. Aku menatapnya, tak percaya apa yang baru kudengar. Menikah? Dengan pria yang 2 kali usia ayahku? Di negeri orang? Dengan ikatan yang tidak diselimuti cinta, melainkan kontrak? Untuk apa, Tuan? Tanyaku pelan. Tuan Hasan memalingkan wajah. Tapi sebelum ia menjawab, ia menarik sebuah kotak kecil dari lemari sampingnya. Isinya cincin emas bertuliskan nama Zahra di bagian dalamnya. Karena aku butuh seseorang yang bisa membuatku merasa bahwa aku belum sepenuhnya kehilangan. Aku terdiam. Nafasku tercekat. Dan malam itu, aku harus memutuskan sesuatu yang bisa mengubah seluruh hidupku dan keluargaku untuk selamanya. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Angin gurun bertiup pelan lewat celah jendela kamarku, tapi dadaku justru terasa sesak, seperti terhimpit ribuan batu. Aku memandangi kembali surat dari Aisyah. Di sudut kertasnya,
Ia menulis kalimat terakhir dengan huruf yang mulai goyah. Kalau kakak nggak bisa bantu, kami akan pasrah. Semoga Allah beri jalan. Mataku basah. Di hadapanku ada dua pilihan. Menikah dengan pria yang tak kucinta demi menyelamatkan ayahku, atau tetap bertahan dalam prinsip dan membiarkan waktu membawa semuanya entah kemana. Aku ambil air wudhu malam itu. Lama aku duduk di atas sajadah, menangis dalam diam. Membaca surat cinta Allah, berharap ada petunjuk dari setiap ayat yang kuucapkan. Hingga akhirnya, aku hanya bisa berbisik. Ya Allah, jika ini jalan terbaik, kuatkanlah aku. Jika ini jalan yang akan menyelamatkan keluargaku, maka aku pasrah pada MU. Esok harinya, aku berdiri di hadapan Tuan Hasan. Ia duduk di kursi rotannya, tenang seperti biasa. Tapi kali ini, aku yang berbicara lebih dulu. Aku, terima. Suaraku lirih, tapi cukup jelas. Tuan Hasan terdiam. Tidak ada senyuman, tidak ada kejutan. Ia hanya mengangguk pelan, seolah ini bukan kali pertama ia melakukan hal yang sama. Pernikahan itu berlangsung sangat sederhana. Tanpa pesta, tanpa gaun indah. Hanya aku, dia, Farhan sebagai saksi, seorang wali dari pihak agensi, dan seorang imam dari masjid kecil di pojok distrik. Aku mengenakan gamis putih sederhana, kerudung polos, dan wajah tanpa riasan. Tanganku dingin saat ijab kabul dibacakan. Suara Tuan Hasan berat, tapi mantap. Dalam bahasa Arab yang fasih, ia menyebut namaku, dan dalam satu tarikan napas, aku resmi menjadi istrinya. Tidak ada pelukan. Tidak ada genggaman tangan. Setelah akad, aku hanya diminta duduk. Farhan menyerahkan satu map berisi surat pernikahan, dan selembar dokumen perjanjian yang telah kutandatangani malam sebelumnya. Di sana tertulis jelas. Perjanjian pernikahan berlangsung selama 3 bulan. Hak penuh atas rumah dan fasilitas. Imbalan senilai 2 miliar rupiah akan diberikan secara penuh setelah masa tersebut selesai. Tidak ada tuntutan suami istri di luar keperluan simbolis. Aku menyelipkan map itu di tas, lalu pamit ke kamar. Tidak ada ucapan, selamat. Tidak ada, pengantin baru. Hanya senyap. Dan aroma dupa dari ruang tengah yang menyebar perlahan. Malam harinya, aku menyiapkan teh seperti biasa. Tapi kali ini, aku menyajikannya sebagai istri. Gelar yang bahkan belum mampu kuterima sepenuhnya dalam hati. Tuan Hasan hanya berkata satu kalimat saat kutaruh cangkir di meja sampingnya. Terima kasih, Aulia. Kau akan mengerti semuanya nanti. Aku tersenyum tipis. Padahal hatiku menjerit. Karena disinilah aku sekarang. Seorang istri dalam pernikahan yang tanpa cinta, tanpa pelukan, dan tanpa arah. Hanya berbekal janji dan tujuan menyelamatkan mereka yang kucintai. Namun aku tak tahu, bahwa malam pertama yang akan datang, bukanlah malam layaknya pengantin. Tapi malam yang akan membuka tabir rahasia yang membuat tubuhku bergetar hingga lututku lemas. Malam itu, setelah sholat Isya, aku duduk di tepi ranjang dengan hati yang sulit dijelaskan. Ini seharusnya jadi malam sakral, malam pengantin baru. Tapi suasana rumah terlalu sunyi, terlalu asing. Tak ada lentera, tak ada lilin. Hanya cahaya temaram lampu gantung yang memantul di cermin-cermin tua di lorong. Hingga terdengar ketukan pelan di pintu kamarku. Aulia, suara Tuan Hasan terdengar dari balik pintu, datar, tanpa tekanan. Boleh aku masuk? Aku berdiri perlahan dan membukakan pintu. Tuan Hasan melangkah masuk dengan jubah putih panjang dan selendang hitam di bahunya. Wajahnya tampak lelah. Namun matanya memancarkan sesuatu yang belum pernah kulihat. Kerinduan. Tanpa berkata apa-apa, ia mendekat ke meja kecil di sudut kamar. Dari laci, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu yang sangat tua, penuh debu. Ia membukanya perlahan, lalu menarik keluar sepotong gaun malam berwarna biru pucat yang sudah menguning di beberapa bagian. Lalu ia memegangnya erat, seolah takut jika kain itu hancur oleh waktu. Bisakah kau memakainya malam ini? Tanyanya dengan suara nyaris bergetar. Aku terdiam. Tidak mengerti. Itu milik Zahra, istriku. Malam pernikahan kami, dia mengenakannya. Aku hanya ingin melihatnya sekali lagi. Tanganku refleks gemetar. Bukan karena takut.
Tapi karena jiwaku terasa seperti dilubangi perlahan. Aku membawa gaun itu ke kamar mandi, mengganti pakaianku tanpa tahu perasaan apa yang sedang menyelimuti tubuhku. Ketika kulihat bayanganku di cermin, aku hampir tak mengenali diriku sendiri. Ketika aku keluar, Tuan Hasan berdiri di tengah kamar, menatapku lama. Matanya mulai berkaca-kaca. "Zahra," bisiknya lirih. "Aku bukan Zahra. Aku Aulia." Tapi malam itu, aku diminta diam dan duduk di tepi ranjang, seperti bayangan dari seseorang yang sudah lama mati. Tak ada pelukan, tak ada ciuman, tak ada satupun sentuhan. Yang ada hanyalah tangisan. Tuan Hasan menangis di hadapanku. Ia menyentuh tanganku, bukan dengan gairah, tapi dengan kehilangan. Ia tidak sedang menginginkanku. Ia sedang mencoba menghidupkan kembali seseorang yang tak akan pernah kembali. "Maafkan aku, Aulia, aku hanya belum siap kehilangan." Bahkan sampai hari ini, ucapnya lirih, sebelum akhirnya tertunduk dan memejamkan mata. Aku menatapnya. Terdiam. Malam pertama yang selama ini kudengar sebagai malam suci, berubah jadi malam perpisahan yang tak pernah selesai. Dan saat aku hendak kembali ke tempat tidurku, aku melihat sesuatu jatuh dari kantong jubahnya. Sebuah surat tua, berwarna coklat dan usang. Ada tulisan di bagian depannya. "Untuk wanita yang menggantikan Zahra." Aku membeku. Surat itu bukan surat cinta, tapi seperti pesan dari masa lalu yang belum selesai. Aku tahu, malam ini bukan akhir, tapi awal dari jawaban-jawaban yang tak bisa ditunda lagi. Tanganku gemetar saat memungut surat tua itu dari lantai. Kertasnya sudah lusuh, seperti pernah terbaca berkali-kali. Tapi tulisan di amplopnya masih jelas. Untuk wanita yang menggantikan Zahra. Wanita yang menggantikan? Hatiku terasa ditikam pelan. Aku buka amplop itu perlahan, dan selembar surat bertinta biru tua muncul. Ditulis tangan, dengan gaya tulisan yang rapi namun terkesan penuh tekanan. "Jika kau membaca ini, berarti dia benar-benar sudah kehilangan arah. Maafkan suamiku. Dia bukan pria jahat. Tapi dia belum pernah benar-benar hidup sejak aku pergi. Rumah itu akan selalu terasa sunyi, kecuali kau temukan pintu yang tidak pernah dibuka olehnya sejak hari kematianku." Jantungku berdegup kencang. Pintu? Pintu mana? Aku mengingat setiap lorong, setiap ruang yang pernah kusapu, setiap sudut yang kutata rapi. Tapi, ada satu ruang di lantai atas yang selalu terkunci. Rasa penasaran mendorong langkahku. Malam itu, saat seluruh rumah sunyi, aku menaiki tangga pelan-pelan dengan surat itu tergenggam erat. Sampai aku berdiri di depan pintu tua berwarna abu-abu, yang selalu tertutup, tanpa gagang dari luar. Entah kekuatan dari mana, aku dorong pintu itu perlahan, dan kali ini, terbuka. Cahaya remang menyambutku. Ruangan itu seperti museum hidup. Di dinding-dindingnya tergantung puluhan foto wanita muda berhijab, wajahnya sangat mirip denganku. Itu Zahra. Di meja kayu tua, ada buku harian, sepasang sepatu kecil berdebu, dan bingkai foto pernikahan dengan gaun biru yang sama persis seperti yang kupakai tadi malam. Langkahku berhenti di depan lemari tua di pojok ruangan. Ketika kubuka, di dalamnya hanya ada satu barang, kerudung berdarah dan sebuah surat bertanda merah. Tapi anehnya, darah itu telah mengering dan tak jelas wujudnya. Hanya sisa warna dan aroma logam samar yang menusuk hidung. Aku tak berani menyentuhnya. Di balik lemari itu, tergantung figura kecil bertuliskan huruf Arab yang indah. "Sabarlah, sampai cinta menemukan waktunya kembali." Suasana mendadak menyesakkan. Aku bukan lagi pengantin. Aku bukan wanita yang baru menikah. Aku hanya hantu dari masa lalu seseorang. Saat itu, langkah pelan terdengar dari belakangku. Aku menoleh. Ternyata Farhan berdiri di ambang pintu. Matanya teduh, tapi dalam. "Kau sudah melihatnya, ya?" Tanyanya tanpa ekspresi. Aku mengangguk. Farhan menarik napas panjang. Zahra meninggal dengan cara yang tidak tenang. Hari itu, dia mengandung anak pertama mereka. Tapi ada sesuatu yang terjadi di rumah ini, dan sejak saat itu, Tuan Hasan tidak pernah membuka ruangan ini lagi. Aku mematung. Tak sanggup berkata apa-apa. Farhan melangkah mendekat dan memandangi foto-foto Zahra.
Waktu pertama kali melihatmu, dia mengira kau adalah Zahra yang dikirim kembali oleh Allah. Itu sebabnya dia menawarkan pernikahan, bukan cinta. Hatiku seperti dirobek dari dalam. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku bukan Zahra. Aku hanya Aulia, wanita asing dari kampung yang terjebak dalam peran yang bukan miliknya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ingin keluar dari rumah ini. Tapi uang 2 miliar itu adalah satu-satunya alasan ayahku bisa hidup. Kupandangi surat dari Zahra sekali lagi, dengan tangan yang mulai basah oleh keringat dingin. Jiwaku koyak, akalku menjerit. Semua tentang pernikahan ini terasa semu. Aku bukan istri, aku bukan pendamping hidup. Aku hanya pemeran pengganti dalam panggung duka yang tak pernah rampung. Sejak malam itu, aku mulai menjaga jarak. Setiap pagi, aku hanya menyuguhkan teh tanpa menatap matanya. Setiap malam, aku tidur lebih awal dan menutup pintu rapat-rapat. Tapi rasa sesak itu tak pernah benar-benar pergi. Hingga suatu sore, ketika aku duduk sendiri di taman kecil belakang rumah, Tuan Hasan datang dengan langkah pelan. Di tangannya ada map merah tua. "Ini untukmu," katanya sambil menyerahkan map itu ke pangkuanku. Aku membuka perlahan. Di dalamnya, salinan cek senilai 2 miliar rupiah, lengkap dengan tanda tangan dan stempel legal. Di balik lembar cek itu, ada secari kertas kecil bertuliskan tangan. "Jika kau ingin pergi, pergilah. Aku sudah cukup berhutang padamu. Aku tak mampu berkata apapun. Kau sudah cukup membantuku, menjadi Zahra dalam kenanganku. Tapi sekarang, aku sadar tidak seorang pun bisa menggantikan yang sudah pergi," lanjutnya lirih. Tapi, anehnya, aku tidak merasa lega. Justru ada sesuatu dalam dadaku yang makin mengganjal. Kalau aku pergi sekarang, aku memang akan membawa uang itu, tapi aku juga akan membawa luka yang belum selesai. Luka yang bukan hanya milik Tuan Hasan, tapi juga luka dalam jiwaku sendiri. Luka karena membiarkan diriku dibayar untuk cinta yang tidak pernah kumiliki. Malamnya aku sholat istikharah. Aku mohon petunjuk. Aku menangis seperti anak kecil. Aku bukan wanita suci, tapi aku ingin melakukan sesuatu yang benar. Dan saat sujud terakhir, satu kalimat membisik dalam hatiku. Jangan tinggalkan luka tanpa menutupnya dengan keikhlasan. Esok harinya, aku menemui Tuan Hasan yang duduk sendiri di ruang baca. "Tuan, aku belum akan pergi," ucapku pelan. Tuan Hasan menatapku dengan mata berkaca. "Kenapa?" "Bukan karena uangnya, tapi karena saya tak ingin jadi perempuan yang lari saat luka belum benar-benar sembuh. Saya di sini bukan untuk menggantikan Zahra. Tapi, mungkin Allah mengirim saya untuk menyembuhkan Tuan dari dalam." Ia tidak menjawab. Tapi aku tahu, kata-kataku menembus tembok sunyi yang selama ini ia bangun. Hari-hari setelah itu, tak lagi seperti sebelumnya. Tuan Hasan mulai bercerita tentang Zahra, tentang masa-masa indah mereka, tentang bagaimana kematian istrinya meninggalkan lubang gelap yang bahkan cahaya Dubai pun tak mampu menyinari. Dan aku mendengarkan. Bukan sebagai pengganti, tapi sebagai Aulia, yang kini tahu bahwa kadang, untuk menyembuhkan luka, kita harus berani bertahan di tengah kesedihan orang lain. Namun ternyata, ini belum berakhir. Karena di minggu kedua, saat aku mengantar Tuan Hasan ke klinik untuk cek rutin, dokter menemukan sesuatu dalam tubuhnya. Dan saat kami duduk di ruang tunggu, dokter hanya berkata satu kalimat yang membuat dunia seolah berhenti. "Tuan Hasan, Anda harus bersiap." Aku menoleh cepat ke arah dokter, tapi Tuan Hasan hanya diam. Sorot matanya kosong, tapi bukan terkejut, lebih seperti menerima, seperti seseorang yang memang sudah tahu sejak lama, hanya menunggu waktu untuk mendengarnya langsung. "Ada apa, Tuan?" tanyaku lirih, mencoba tegar meski tubuhku sudah dingin. Dokter menghela napas panjang. "Kanker pankreas stadium akhir. Mungkin hanya beberapa bulan lagi." Seperti ada suara keras dalam kepalaku. Dunia berputar. Nafasku tercekat. Aku menatap pria tua di sebelahku, seseorang yang selama ini hanya kukenal sebagai bos dingin, lalu berubah jadi suami kontrak, lalu berubah lagi menjadi lelaki yang menyimpan duka mendalam. Kini, dia akan pergi. Dalam perjalanan pulang, tak satu pun dari kami bicara. Mobil melaju di tengah kota Dubai yang ramai,
Tapi dunia kami seperti terperangkap dalam kesunyian tak berbunyi. Di malam harinya, untuk pertama kalinya, aku melihat Tuan Hasan menangis tanpa menutupi wajahnya. Ia duduk di ruang tengah, menatap langit-langit sambil memeluk Al-Quran kecil yang tampak usang. Aku sudah kehilangan Zahra, dan sekarang, waktuku sendiri hampir habis, katanya tanpa menatapku. Aku mendekat pelan. Tuan tidak sendiri. Ia menoleh. Untuk pertama kalinya, ada air mata yang jatuh tanpa ia hapus. Aku pikir, uang bisa menebus kehilangan. Aku pikir, jika aku membeli sosok seperti Zahra, aku bisa menenangkan hatiku. Tapi ternyata aku justru menyiksamu, Aulia. Aku tak bisa berkata-kata. Lelaki itu, yang dulu begitu tertutup dan keras, kini terbuka selemah-lemahnya manusia. Dan entah bagaimana, rasa benciku perlahan luntur. Yang tersisa hanyalah iba, dan rasa ingin berada di sisinya hingga akhir. Izinkan aku menemani Tuan sampai kapanpun Allah izinkan, ucapku, dan aku pun menangis di hadapannya. Hari-hari berikutnya menjadi hari yang paling jujur dalam hubungan kami. Kami tidak lagi hidup dalam kontrak. Tidak lagi hidup dalam peran. Aku bukan bayangan Zahra. Dan ia tidak lagi melihatku seperti itu. Kami sholat bersama. Membaca Al-Quran bersama. Dan setiap pagi, ia mulai bercerita tentang masa lalunya. Tentang desa kelahirannya di Palestina, tentang masa-masa belajar, tentang Zahra, dan tentang mimpi yang belum sempat ia wujudkan. Membangun sebuah panti asuhan kecil di tanah kelahirannya. Satu malam sebelum tidur, ia berkata padaku, "Jika aku pergi sebelum sempat membangunnya, aku titip impian itu padamu. Aku tahu, kamu tidak akan mengkhianatinya." Aku mengangguk sambil menahan tangis. Dalam hati, aku tahu bahwa hari-harinya sudah tak banyak. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa hidup di rumah itu bukan sebagai bayangan, tapi sebagai cahaya kecil yang datang terlambat, namun datang di waktu yang paling dibutuhkan. Pagi itu, langit Dubai tampak pucat. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan matahari enggan bersinar seperti biasanya. Aku menyiapkan teh untuk Tuan Hasan, seperti biasa, tapi tak ada suara dari ruangannya. Tak ada sapaan pelan seperti hari-hari sebelumnya. Aku ketuk pintu. Tak ada jawaban. Pelan-pelan aku buka, dan di sana, aku temukan dia sedang duduk bersandar di kursi kayunya. Dengan senyum tenang, tangan menggenggam tasbih, dan wajah yang tak lagi menyimpan luka. Tuan Hasan telah kembali pada sang pemilik hidup, dengan damai. Aku memekik pelan, lalu jatuh bersimpuh di lantai. Bukan karena kehilangan harta, tapi karena kehilangan jiwa yang perlahan telah menyembuhkanku juga. Tangisku pecah. Tapi kali ini bukan tangis perempuan yang lemah. Ini adalah tangis dari seorang istri, yang kehilangan suaminya bukan karena takdir aneh, tapi karena cinta yang baru saja tumbuh, dan harus direlakan. Pemakaman dilakukan sederhana. Di pemakaman Muslim kawasan Al-Qusais, hanya aku, Farhan, dan dua saudara jauh yang datang. Farhan menyerahkan sebuah map terakhir padaku, berisi surat warisan yang tak pernah kutahu selama ini. Tuan Hasan telah menghibahkan 2 miliar rupiah, seluruh rumah dan isi asetnya di Dubai, dan sebidang tanah di Palestina, untuk panti asuhan atas nama Zahra Aulia. Tanganku gemetar memegang surat itu. Aku hanya seorang perempuan desa. Tapi kini, di tanganku ada amanah, impian yang belum selesai. Aku pulang ke Indonesia sebulan setelah itu, bukan sebagai TKW, bukan pula sebagai janda kaya, tapi sebagai penjaga amanah cinta yang lahir dari luka. Di Banyuwangi, aku langsung membawa ayah berobat ke rumah sakit. Dengan izin Allah, kesehatannya berangsur pulih. Aisyah kini sudah kuliah di kota. Dan aku memulai langkah baru. Tanah hibah di Palestina mulai dibangun. Kuberi nama, Rumah Cahaya Zahra. Dan setiap doa anak-anak yatim yang tinggal di sana, aku yakin, sampai ke langit dan menggenggam jiwa Tuan Hasan di sisi Allah yang Maha Penyayang. Di suatu malam, aku duduk di beranda rumah kecilku di Banyuwangi, memandangi bintang-bintang. Aku tahu, cinta yang kutemukan bukanlah cinta biasa. Tapi cinta yang datang dari luka, dari kehilangan, dari kesabaran, dan dari keberanian untuk tetap tinggal ketika yang lain memilih pergi. Dan disitulah, aku temukan makna cinta yang sesungguhnya.
Dari beranda rumah kecilku di Banyuwangi, aku memandangi langit yang kini tak terasa jauh. Dulu, aku hanya perempuan kampung biasa, yang hidup dari penghasilan harian, memikirkan utang keluarga dan beras untuk esok hari. Tapi Allah menulis takdir yang tak pernah kubayangkan. Dari tangis ayahku, dari air mata Aisyah, dari keputusan tergila dalam hidupku, aku dibawa ke Dubai. Bukan untuk sekadar bekerja, tapi untuk menyembuhkan seseorang yang hancur karena cinta. Dan anehnya, justru dari luka orang lain itulah, aku menemukan versi terbaik dari diriku sendiri. Kini, rumah Cahaya Zahra telah berdiri megah di atas tanah yang dulu diperebutkan karena konflik. Di sana, anak-anak yatim belajar membaca, bermain, dan mengaji. Dan setiap malam, mereka mengirimkan doa untuk seseorang yang mereka tak pernah kenal. Abu Hasan dan istrinya, Aulia. Ya, mereka menyebutku istrinya. Bukan mantan. Bukan janda kontrak. Tapi istrinya, karena cinta yang tulus, tak pernah bisa dikurung oleh waktu atau legalitas semata. Banyak yang bertanya padaku, apa yang kudapat dari pernikahan itu? Uang? Ya. Tapi yang lebih dari itu, aku mendapat jiwa baru. Aku belajar bahwa menjadi perempuan bukan sekadar soal menjadi lemah lembut, tapi tentang kekuatan mencintai, bahkan ketika kita tahu cinta itu tidak akan bertahan lama. Aku belajar bahwa dunia ini penuh dengan luka, dan setiap luka butuh seseorang yang berani untuk tidak lari darinya. Kini, setiap kali aku memandangi foto Tuan Hasan yang kusimpan diam-diam di laci, aku hanya bisa berbisik, "Terima kasih, karena telah mencintaiku dalam caramu yang paling terluka." Dan untuk kalian yang mendengarkan kisahku, jika suatu hari kalian merasa tak berguna, tak punya apa-apa, ingatlah bahwa kadang Allah menyimpan kemuliaan kita di dalam kisah paling tak terduga. Bukan saat kita di puncak, tapi saat kita berani memilih tetap tinggal, ketika dunia menyuruh kita pergi.